Selamat datang kembali di Kupasan Mendalam kita. Hari ini kita akan bahas bagian yang menarik banget dari materi Anda, buku Leaders Eat Last. Tepatnya bagian 6, kelimpahan yang merusak. Agak aneh ya, gimana kemajuan dan kelimpahan itu malah bisa bikin kita susah kerjasama, terus jadi merasa terisolasi. Betul, paradoks memang. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bongkar gimana sih kelimpahan entah itu sumber daya, teknologi, atau informasi, kok bisa ya secara nggak terduga malah bawa dampak negatif, bikin nggak seimbang gitu? Iya, seperti yang diungkap di sumber ini. Mari kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita lihat sejarah panjang manusia, 10.000 tahun terakhir ini kan ada pergeseran besar ya, dari ekonomi subsisten ke surplus. Iya, betul. Dari yang serba pas-pasan bahkan kurang. Jadi serba ada atau berlebih. Dan ini fundamental banget mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. Nah, ini dia. Di materi Anda kan dijelaskan kontrasnya ya. Kalau zaman dulu, dalam kelangkaan, kayak suku Baduy atau keluarga di Mongolia gitu, berbagi itu, apa ya, kunci utama buat bertahan hidup. Benar, ada semacam kesadaran kolektif. Hari ini saya bantu kamu, besok mungkin saya yang butuh bantuanmu. Roda berputar, gitu. Tapi sekarang, di zaman modern yang serba ada ini, Malah kebalikannya, kita cenderung bikin pagar lebih tinggi, pasang alarm, ya kan? Jadi lebih enggan berbagi. Agak ironis ya, semakin banyak punya, semakin takut kehilangan. dan kelimpahan ini juga bikin kita gampang buang-buang ya. Nggak cuma sumber daya alam, tapi katanya juga niat baik dan hubungan. Iya, niat baik itu jadi semacam sumber daya juga yang bisa terbuang kalau tidak dijaga dalam sistem sosial yang mendukung. Kelimpahan mempermudah itu terjadi. Gimana nyambungnya ini ke kelimpahan yang merusak tadi? Nah, ini menarik. Generasi orang tua mereka kan mengalami masa sulit. Perang, depresi ekonomi. Jadi, niat baik mereka itu luar biasa. Mereka nggak mau anak-anaknya para boomer ini menderita seperti mereka. Niat yang sangat mulia sebetulnya. Betul, tapi niat mulia ini ketemu sama ledakan ekonomi pasca perang, kelimpahan sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya, tanpa disadari ikut membentuk budaya yang jadinya lebih fokus ke diri sendiri. Makanya sering disebut me decade, dekade aku. Fokus pada pemenuhan diri, individualisme gitu ya. Kurang lebih begitu. Dan karena jumlah generasi boomer ini besar sekali secara demografis, mereka punya bobot yang signifikan untuk membentuk ulang masyarakat, nilai-nilai, ekonomi sesuai pandangan mereka saat mereka dewasa. Mungkin kontrol dan keseimbangan dari generasi lain jadi kurang terasa. Jadi kelimpahan ini seolah-olah membajak sistem biologis kita ya, mendorong kita ke arah tujuan jangka pendek. Tepat sekali. Disinilah peran dopamin jadi penting banget. Dopamin itu kan hadiah kimiawi di otak kita. Kita dapat rasa enak kalau capai target. Evolusi membentuknya untuk mendorong kita, cari makan, bangun tempat tinggal, hal-hal esensial. Tapi di era modern, Nah, sistem ini dibajak oleh kelimpahan. Makanan manis, asin, berlemak yang gampang banget didapat, notifikasi medsos yang nggak berhenti, target KPI di kantor, semua itu memicu dopamin terus-menerus. Kita jadi kayak kecanduan ngejar sensasi berikutnya. Ben ini kelihatan banget di budaya kerja yang, terobsesi sama kinerja kan. Bonus, target jangka pendek, itu yang dikejar. Persis. Contoh di buku itu kan EOL zaman dulu. Tim akuisisi digenjot habis-habisan cari pelanggan baru, mungkin dengan cara yang gak sehat buat jangka panjang. Sementara tim retensi kewalahan nahan pelanggan yang udah ada. Jadi fokus ke angka jangka pendek itu bisa merusak kerjasama ya. Betul, merusak kerjasama tim, kesehatan perusahaan jangka panjang, polanya mirip kecanduan lain, alkohol, nikotin, judi, bahkan yaitu tadi getaran atau bunyi ting dari ponsel kita. Mengejar kepuasan instan. Selain soal dopamin, kelimpahan, dan skala yang besar ini juga bikin masalah lain. Abstraksi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, manusia jadi gampang dilihat cuma sebagai angka. Nomor pegawai, data di spreadsheet, profil di database, biaya di laporan keuangan. Kita nggak lagi melihat manusia seutuhnya. Iya. Kayak eksperimen Milgram yang disebut di buku itu ya. Kalau kita nggak lihat langsung dampak tindakan kita ke orang lain, Kita jadi lebih mungkin melakukan hal yang kurang manusiawi atau merugikan. Abstraksi ini lewat angka, lewat jarak fisik karena organisasi besar, atau lewat teknologi komunikasi digital, itu melemahkan empati.
melemahkan hubungan nyata. Jadi ironis banget ya, teknologi yang katanya buat menghubungkan kita, kayak media sosial, malah bisa bikin kita makin terisolasi. Ada studi dari Universitas Michigan yang disebut juga kan? Iya, studi itu menunjukkan ada korelasi antara penggunaan media sosial yang intens dengan perasaan kurang bahagia atau kurang puas dengan hidup. Koneksi virtual itu tampaknya bukan pengganti yang sepadan untuk hubungan tatap muka yang dalam. Ini jadi tantangan besar buat kepemimpinan ya, di era kelimpahan ini. Di buku dibandingkan dua gaya nih. Ya, ada gaya yang fokusnya ke angka dan kinerja. Contohnya Jack Welch di GE dengan sistem rank and yank yang terkenal itu, tiap tahun sekian persen karyawan terbawah dipecat. Wah, itu kan bikin suasana kerja jadi tegang dan kompetitif banget ya. Bisa jadi begitu, menciptakan budaya yang mungkin tidak stabil, persaingan internal tinggi, fokusnya jangka pendek. Ya, itu tadi, didorong dopamin. Tapi seringkali mengorbankan trust dan stabilitas jangka panjang. Terus gaya satunya? Yang fokus ke manusia. Nah, itu contohnya Jim Sinegal di Costco. Dia justru membangun loyalitas dengan memperlakukan karyawan dengan sangat baik. Bahkan saat resesi 2009, dia malah menaikkan gaji karyawan. Wow, saat yang lain potong gaji. Betul. Kutipannya bagus tuh. Pelanggan nggak akan pernah cinta sama perusahaan sampai karyawannya cinta duluan sama perusahaan itu. Pendekatan ini terbukti membangun fondasi yang lebih kokoh. Terbiasa dapat banyak hal dengan cepat ya. Jadi mungkin kurang sabar gitu. Pengen bikin dampak, tapi mungkin agak susah menemukan kepuasan yang tahan lama karena terbiasa sama gratifikasi instan. Dan tantangan lainnya adalah membangun hubungan yang mendalam, yang butuh waktu dan usaha di tengah gempuran koneksi virtual. Ada risiko apa di sini menurut buku itu? Risikonya, kalau koneksi virtual dan validasi dari media sosial jadi mekanisme utama buat mengatasi stres atau mencari rasa nyaman, itu bisa menggantikan hubungan nyata yang sebetulnya membangun ketahanan emosional. Jadi malah bikin rentan depresi dan isolasi? Bisa jadi. Ini mengingatkan pada cara generasi sebelumnya mungkin lari ke alkohol sebagai mekanisme coping, misalnya. Tingkat bunuh diri boomer yang disebut meningkat itu bisa jadi semacam peringatan juga. Jadi, ya kalau ditarik benang merahnya, kelimpahan ini yang kita anggap bagus dan kita kejar-kejar ternyata punya sisi gelapnya. Dia mengganggu sistem alami kita, baik biologis maupun sosial, yang sebetulnya lebih terbiasa bekerja sama dalam kondisi relatif langka. Mengganggu keseimbangannya? Betul, menyebabkan ketidakseimbangan, kecanduan pada target jangka pendek yang dipicu dopamin, isolasi karena kita melihat sesama manusia jadi abstrak, dan tantangan baru buat pemimpin dan generasi muda untuk menemukan makna dan koneksi yang otentik. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menarik untuk Anda renungkan di rumah. Kalau kita ini cenderung menyia-nyiakan sumber daya, termasuk niat baik, justru saat kita berkelimpahan, mungkinkah tantangan terbesar kita sekarang ini bukan lagi mengelola kelangkaan, tapi justru mengelola kelimpahan itu sendiri? Mengelolanya secara bertanggung jawab, secara bijaksana. Iya. Bagaimana Anda pribadi mencoba menavigasi arus kelimpahan ini dalam hidup dan pekerjaan Anda, supaya kita semua tetap bisa terhubung secara manusiawi? Itu mungkin pertanyaan bagus untuk direnungkan.